Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Langsung ya guys ya. Nah, video kali ini saya mau menjawab ini guys. Nah, ini ya, menjawab video ini ya. Nah, di video itu kan saya eh, ada pesan ya yang tersembunyi di dalam video itu. Nah, saya minta tolong teman-teman untuk menjawabnya di kolom komentar ya. Nah, ini guys, di kolom komentar ini ya, ini bagus-bagus ya, saya lihat ya. Jadi sudah saya cek ya guys ya, di kolom komentarnya itu bagus-bagus sekali ya. Teman-teman mendapat pesan ya di video ini itu harus sabar, terus harus konsisten dalam menggunakan teknik, lalu macam-macam deh, banyak sekali ya di kolom komentar ini dan bagus-bagus. Nah, yang mau saya sampaikan kali ini guys, saya mau menyorot pada satu pesan. Nah, pesan itu apa? Nah, gini ya guys ya. Di 5 kali trading kita yang terakhir ya guys ya, sebelum video yang ada pesannya itu. Nah, 5 kali trading itu guys, itu tradingnya di sini guys, di GBP JPY ya. Nah, ini yang mau saya bahas saat ini. Jadi pesan yang mau saya sampaikan itu adalah trading fokus di satu pair. Nah, ini seru guys untuk kita bahas guys ya. Oke, langsung aja ya. Jadi gini, trading di satu pair ini bukan berarti nanti kita tradingnya hanya di satu pair ya. Ini saya akan menyoroti dalam konteks kita belajar ya. Jadi kita yang pemula, yang baru belajar itu kalau bisa ya, itu fokus di satu maksimal 2 pair saja untuk belajar gitu. Itu ada alasannya guys. Jika teman-teman tahu, ada salah satu master di Indonesia ini tradingnya itu fokus guys. Satu akun itu untuk Nasdaq saja ya. Nah, satu akun lagi itu untuk pair lain misalkan. Jadi fokus. Nah, ternyata ketika saya pikir-pikir ya, ada manfaatnya juga gitu loh. Kita fokus di satu atau 2 pair saja, tidak loncat-loncat. Oke, yuk sekarang kita bahas ya. Oke, ini saya hapus dulu ya supaya biar enak lihatnya. Nah, kayak gini ya. Contoh guys, yang 5 trade saya terakhir itu kan di GJ ya, di GBP JPY. Nah, ini misalkan seperti ini. Kita sudah analisa dari kiri sampai sekarang seperti ini. Contoh nih, misalkan market berada di sini. Ini naik. Nah, naik gini ya guys ya. Lalu ini turun. Ini kan mau naik. Nah, misalkan kita buy di sini. Buy untuk TP di sini dan TP di sini. Tapi ternyata guys, ini sampai sini belum sentuh TP, itu malah turun, ngambil stop loss di sini. Ya, anggap lagi ini kita sedang loss, oke? Tapi kita nggak berhenti di situ. Kita tetap analisa market ini di trade kedua misalkan, ya, di trade kedua. Oh, ternyata ini sudah membentuk pola yang mengerucut, gitu. Sudah membentuk pola yang lower high. Misalkan seperti itu ya guys ya. Nah, ketika ini sudah turun segini, kemudian retrace, nah teman-teman siap-siap nih untuk sell di sini. TP minimum di sini, gitu. Nah, teman-teman sell di sini, akhirnya sentuh TP, gitu. Ya. Terus teman-teman biarin lagi market ini berjalan, kemudian ini seperti ini. Lalu teman-teman revisi analisa ya istilahnya ya. Jadi gini, ini kita dapat data mengerucut ya seperti ini. Oh, ini
pasti membentuk triangle ya. Ini teman-teman tunggu sampai sini. Ketika membentuk swing, teman-teman sell misalkan, sell ya, dan sell TP di sini di swing terdekat ini dan profit. Begitu seterusnya. Nah, dengan kita melakukan seperti ini secara kontinu, kita mengetahui ini loh, perjalanan market GBP JPY. Dan di dalam kita menganalisa market keseluruhan ini, kita akhirnya bisa belajar. Sebenarnya psikologis dari struktur market yang seperti ini tuh bagaimana? Psikologis dari candlestick yang terjadi ini bagaimana? Nah, setelah saya pikir-pikir ya guys ya, ini make sense guys. Kenapa? Coba ya teman-teman bandingkan ya. Sekarang teman-teman bayangkan mencoba membandingkan dengan trading yang gonta-ganti pair. Misalkan teman-teman trading di GBP JPY. Misalkan loss ya pertama. Lalu esoknya trading di Euro USD misalkan. Terus analisa ulang kan dari awal kan ya seperti ini. Nah, misalkan profit. Oke. Nah, profit kemudian ganti pair lagi. Misalkan GBP CAD. Analisa lagi ulang dari awal gitu. Ya. Misalkan loss. Terus ganti pair lagi Euro AUD misalkan. Ya. Nah, ini analisa ulang lagi dan seterusnya. Bisa nggak kita ya mencoba untuk menganalisa, membayangkan dulu nggak apa-apa ya. Mencoba membayangkan kalau saya analisa fokus di satu pair dibandingkan dengan analisa beberapa pair gonta-ganti pair, itu dampaknya seperti apa? Ya, positif minusnya seperti apa? Nah, kalau fokus di satu pair, saya akan menjadi tahu nih perjalanan market ini gitu. Lalu ketika saya mengikutinya terus, maka saya akan bisa mengikuti irama pair tersebut. Apakah kita nggak ada pikiran seperti itu guys gitu? Kalau kita fokus belajarnya. Oke, ini kita masih ngomongin dalam konteks belajar dulu ya. Jangan ngomongin nanti saat trading realnya itu bagaimana ya. Kita sedang video ini sedang membahas kita bagaimana sih cara menemukan teknik belajar ya. Cara belajar yang memberikan progres yang baik gitu loh ya. Nah, di sini saya memberikan salah satu ya solusi cara belajar yang baik, yaitu fokus menganalisa satu maksimal 2 pair saja. Gitu guys. Kalau kita fokus di satu pair, kita akan bisa kok. Oh, ternyata market jalannya seperti ini. Terus seperti ini. Akhirnya apa? Nanti kita bisa, makanya ada istilah dancing with the market. Ya, market mau kemana pun kita tahu. Gitu loh guys. Ya. Nah, saya rasa ini make sense. Kenapa? Karena ada guys, master kita di Indonesia yang fokus gitu loh. Sampai-sampai akunnya itu dibagi beberapa ya. Akun ini untuk Nasdaq saja, akun ini untuk gold saja. Gitu guys. Nah, kalau trading di satu pair itu sudah profit bertubi-tubi sampai bosen, mengapa kita pindah ke pair lain? Kan kita trading cari profit guys. Kayak gitu ya. Nah, ini make sense menurut saya. Saya nggak tahu ya style teman-teman itu bagaimana. Tapi jika cara ini bisa merubah progres belajar teman-teman lebih baik, monggo silahkan guys dicoba. Teman-teman coba deh 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Yang masih belajar ya teman-teman ya, coba pilih 1 maksimal 2 pair. Nanti teman-teman akan mengetahui. Ketika analisa teman-teman loss, teman-teman tahu alasannya. Yang paling bahaya itu ketika kita loss, kita nggak tahu kenapa kok loss. Itu loh guys. Nah, itu akan bisa dijawab ketika kita fokus di satu pair tersebut.
kita akan jadi mengerti psikologis market, psikologis candlestick, psikologis apa namanya struktur market gitu loh. Bagaimana jalannya struktur market tersebut gitu guys. Coba deh teman-teman yang mau menerapkan cara ini saat belajar ya 1 bulan 2 bulan ke depan, silakan dicoba. Ada nggak apa namanya progres skill teman-teman menganalisa itu, ada progresnya nggak? Coba aja. Bagi teman-teman yang sampai saat ini masih struggling ya, masih bingung menemukan teknik apa yang bagus, strategi apa yang bagus, cara menganalisa mana yang bagus, coba 1 pair aja. Analisa terus, kejar pair itu. Dan forward test, entry langsung ya. Tentunya di akun demo guys, kan kita apa namanya belajar ya. Jadi langsung forward test. Jangan takut meletakkan entry SLTP. Jika SL nggak apa-apa, nanti kita pasti tahu kok. Kalau kita apa namanya fokus di 1 pair, kita pasti tahu kok apa namanya kesalahannya itu di mana. Karena kita mengikuti marketnya. Nah, ketika itu sudah terlatih di 1 pair, nah nanti kedepannya sewaktu kita trading kita enak guys, gitu. Kita akan lebih santai ya, lebih tenang dalam menganalisa market, gitu loh. Ya, saya harap teman-teman ini ya apa namanya menangkap apa yang ingin saya sampaikan di video ini guys, gitu. Ini semata-mata kita mencari ya, sebagai pemula itu kita mencari cara belajar yang efektif gitu loh, yang memberikan kita progres belajar gitu. Kalau kita belajar lama nggak ada progres, itu percuma guys. Kasihan kita, kasihan waktu kita gitu. Nah, melalui channel CTC ini, saya harapkan semua yang menonton channel CTC itu bisa menemukan ya, sudah menemukan, oh ternyata begini cara belajar yang bagus. Akhirnya belajar saya ada progresnya gitu loh. Ya, semakin meningkat skill saya. Nah, seperti itu guys yang saya inginkan di channel ini. Ya, oke. Jadi itu ya guys ya yang menjadi kerinduan saya untuk menyampaikan ke teman-teman gitu loh. Bagi yang masih, khususnya bagi masih yang struggling ya, masih bingung, masih eh, banyak lossnya mungkin dalam latihan, belajarnya belum belum menemukan cara yang efektif. Coba ya 1 atau 2 bulan ke depan itu pantau 1 market aja, forward test terus guys ya. Jadi seperti itu, saya yakin kok ada progres gitu loh. Oke, bagi teman-teman yang baru nonton channel ini ya, di sini saya sudah sediakan playlist ya guys ya, bisa dibuka nanti playlistnya. eh, ada ini ya konsep dasar, ini konsep advance, ini kumpulan analisa, lalu kita entry sekalian gitu ya. Nah, ada killer setup, ada psikologis. Ya, nanti saya tambahi ya videonya ya. Ya ini analisa, lalu entry sudah banyak ya. Saya sampai jarang ya apa namanya membuat video mengenai mungkin psikologis, MM, karena itu juga esensial menurut saya. Tapi tidak apa-apa guys ya, kita bertahap ya belajarnya ya. Nanti saya sematkan juga video-video yang mengenai psikologis, MM, mentality dan lain sebagainya ya, supaya kita nggak apa namanya terjebak dalam hanya belajar teknik aja gitu. Ini sudah banyak guys. Analisa dulu, baru kemudian entry. Nah, di sini sudah terkumpul 38 video ya guys ya. Nah, teman-teman boleh belajar di sini ya, gitu. Ya. Oke, jadi itu yang saya sampaikan. Tapi ini bukan berarti nanti saya tradingnya di GBP JPY terus loh guys. Enggak ya. Nah, itu ini sedang ngobrolin bagi kita yang sedang belajar atau yang sedang memulai belajar, supaya kita ada progres skill untuk bisa analisa gitu loh maksudnya. Ya, saya harap teman-teman mengerti apa yang
saya ingin sampaikan di video ini. Kayak gitu ya guys ya. Oke, cukup segitu dulu ya guys ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya guys ya. Dan sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.